Saya Anissa, penggemar K-pop sejati, dan di sini untuk berbagi cerita, informasi, dan banyak hal menarik tentang musik dan budaya K-pop. Di episode hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan awal mula kita menyukai K-pop dan bagaimana sih pengaruhnya K-pop terhadap hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini saya telah mengundang salah satu teman saya yang nantinya akan saya persilakan masuk. Oke guys, kita udah sama Lila nih. Langsung aja ya kita tanyain, gimana sih lu pertama kali bisa suka K-pop? Awal pertama suka K-pop tuh gue suka di tahun 2020 karena kan awal-awal Covid ya kita Bener-bener gabut. iya gabut banget kan karena sekolah juga di rumah, kita nggak bisa beraktivitas di luar, kemana-mana pun nggak bisa gitu loh kan karena kan lockdown itu kan. Iya bener. Akhirnya mencoba tuh nonton drakor awalnya. Terus ada salah satu temanku nih, dia suka K-pop, emang dari dulu suka K-pop, akhirnya ngeracunin tuh. Cerita-cerita tentang K-pop tuh pertamanya EXO. Dia kan EXO-L kan dia. Akhirnya diracunin tuh. Suka pertama lagu yang gue suka tuh Love Shoot. Emang itu kan? terkenal Ya banget kan, sih. bener Iya, kan? bener, Aduh itu bener. keren banget lagunya. Terus udah tuh lama-kelamaan udah suka EXO, udah karena dia lagi wamil juga kan waktu itu. Akhirnya beralih tuh. Ke apa tuh kira-kira beralihnya? Beralihnya tuh ke BTS. Oh karena emang lagi hype pada saat Iya, itu nggak sih? lagi, Iya, bener, iya. lagi hype banget tuh. Butter, Dynamite, aku suka tuh pas era Dynamite. Oh Dynamite itu emang lagi, iya. Tapi lagu yang gue suka pertama tuh Baby with Love. Oh iya sama nih, Iya kan? juga sama sih. Iya kan? Iya. Kayak suka, terus bias pertama tuh Jin. Oh Seokjin sama kayak lagi. Jin ya kan? sama juga. Sama. Terus ganti ke Jimin. Oh Jimin, iya. Siapa lagi? Semua kayak jadi bias deh. Sekarang bias terakhir tuh JK. Oh JK, oke. Udah gitu aja sih cerita awal mula suka K-popnya. Kalau bisa gimana? Sama sih sejujurnya. Jadi waktu itu kan emang gue tuh jauh dari K-pop gitu kan. Gue kebetulan waktu itu sukanya sama Justin Bieber. Emang anak muda banget kan. Betul. Nah terus pas sama sih sebenarnya timelinenya, secara timeline tuh sama. Jadi sama-sama pas lagi COVID, lagi gabut, lagi online class gitu kan kuliahnya. Jadi nggak tahu nih mau ngapain, kuliah juga kan enggak gitu kan, kebanyakan di rumah. Jadi iseng-iseng buka YouTube, terus trending tuh yang Boy With Love, terus coba nonton, wah siapa nih ganteng. Ternyata setelah gue tanya adek gue, kan kebetulan adek gue ARMY kan, gue tanya ternyata namanya Seokjin. Emang dia paling ganteng ya, worldwide handsome. Terus gue cari tahu lagi nih, gue nonton nih dance practice-nya ya kan, ada kan. Nah terus gue tonton, ternyata ada lagi nih yang ganteng. Ternyata Jungkook namanya ya kan. Nah terus gue cari, gue nonton nih video funny moments gitu, tau nggak? Iya tahu. Nah itu kata gue kok lucu gitu ya kan. Terus gue mikir kayak, ini kenapa sih kok bisa ketawa gitu gue? Padahal itu kan mereka kan pakai bahasa yang sebenarnya gue nggak tahu, nggak gue paham kan. Secara subtitle juga sebenarnya gue nggak ngerti amat gitu loh, karena kan subtitlenya agak baku gitu kan. Tapi kok lucu gitu kan. Nah terus dari situ, oh emang nih kayaknya obat gitu loh. Karena kebetulan pada saat itu juga gue lagi bisa dibilang kayak lagi patah hati gitu ya. Jadi kan nontonin mereka terus lucu, jadi bisa ngobatin, naikin mood juga ya. Iya bener banget itu. Dan pada saat itu tuh kan lu cerita tadi lu tuh EXO-L sebelum beralih ke BTS kan. Betul. Dan lu tahu kan mereka berdua itu kan suka war ya. Aduh. Gimana tanggapan temen-temen EXO-L lu ketika lu beralih ke suka BTS? Temen gue sebenarnya juga jadi kepindah gitu loh. Jadi suka beneran jadi suka ke BTS juga gitu loh, kayak tapi nggak ninggalin EXO juga. Tapi ada cadangan opsi lain gitu loh. Dia suka ke BTS. Ya sampai sekarang masih tetap aja ARMY sih. Kira-kira pandangan keluarga lo sendiri saat mereka tahu lo suka K-pop tuh gimana? Ibu gue sih yang waktu itu ngeliatin, ngapain sih kak ngeliatin cowok-cowok gitu ngedance gitu. Padahal ibu gue juga nggak tahu kan ya. Gue healing juga dari situ. Iya betul. Gue dapat motivasi juga dari BTS gitu kan. Padahal kan ada kan sisi positifnya dari itu. Ya ibu gue kayak cuman ngeliat tampilannya doang gitu loh, kayak cewek gitulah. Ya gitu doang sih, nggak yang terlalu gimana. Iya, nggak terlalu yang kayak nggak boleh ini nggak boleh itu, enggak sih. Tapi nih dari transisi lo yang cuman suka drakor dan nggak suka K-pop, terus tiba-tiba jadi kecintaan banget nih sama K-pop, menurut lo sendiri gimana sih penampilan mereka gitu?
wow sih. Oke Gue banget. lebih sukanya tuh karena pertemanan mereka sih kalau BTS ya. Iya, heeh. Kayak ngerangkul banget, terus motivasi satu sama lainnya juga dapet gitu kan, chemistry-nya dapet. Jadi lebih suka aja sih gitu maksudnya, ngeliatin mereka bercanda apalagi gitu ya, kayak variety show-nya gitu. Suka aja sih gitu. Berarti lo nontonin Run BTS? Nonton dong, Kalau jelas. oh iya, gue juga sih. Kira-kira lo punya episode favorit nggak sih Berapa dari ya? Run BTS itu? Yang mana gitu? Kalau misalkan Lupa nggak ya, tahu, lupa episodenya, tapi yang di air yang main prosotan di sungai gitu loh, kayak danau gitu. kan. Ini juga tahu yang pakai biru-biru itu Iya, nggak sih? iya betul, itu lucu banget di situ sih. Tahu yang Suka. lawan satu JK terus membernya Iya. tuh yang rebutan bola. Iya. Kalau gue pribadi tuh lebih suka yang tembak-tembakan air kalau mereka tuh nyebutin kata yang terlarangnya di meja. Tahu. Itu Iya. lucu banget kalau nggak salah tuh episode 63 64 itu lucu banget sih. Itu lagi sih yang epic, yang laci bolala atau enggak? Oh, Carbonara iya, yang Jimmy. pakai iya, ya gue aduh. tahu. Itu emang Itu jadi apa namanya? Ikonik Iya, di dalam iya, fandom betul. kan. Oke. Kayak di mana-mana ada video itu pasti menyebar. Iya. Tapi kan untuk saat ini mereka lagi wamil semua nih Iya, kan. aduh sedih banget itu emang. Tapi kan udah balik dua dong. Udah. Si siapa? Hobie sama Seokjin. Seokjin. Nah, berarti untuk saat ini kan bias lo JK. Jin. Mas- JK. Oh, JK kan? Iya, JK. JK, tapi mereka masih wamil, ya kan? Iya. Terus kira-kira untuk saat ini udah pindah pandangan lagi belum? Siapa tahu kan ada grup-grup lain nih yang lagi aktif terus tiba-tiba suka gitu kan? Ada sih sebenarnya. Siapa Pas tuh? Itu NCT. Oh, NCT. Dream. Oh, Iya. Dream ya. Tapi cuman dengerin lagunya doang sih, Oh, suka lagunya doang. Tapi lu nggak nontonin variety show grup lain gitu? Enggak sih. Coba Jarang. coba Going 17. Iya. Lo berarti suka Seventeen juga sekarang? Ya Allah. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget, lo harus nonton. Wishlist nonton Wishlist ya. harus nonton sih. Masuk. Sejak kenal K-pop ada nggak sih perubahan-perubahan dalam hidup lo? Ada sih, Apa karena tuh? motivasi dari member ya, bikin gue semangat gitu loh kalau gue lagi misal patah hati, Iya. gue baca-baca apa ngedengerin video-videonya itu kayak bikin healing, bikin naikin mood gitu, jadi kayak udah lupa patah hatinya lah. Gitu. Gitu sih. Kalau Nisa gimana? Kalau perubahannya setelah kenal K-pop gitu? Yang pasti kalau secara fashion ada sih ya. Kayak misalkan yang dulunya gue tuh cara berpakaiannya kurang mix and match-nya lah ya. Iya, Terus sekarang jadi lebih oke lagi mungkin karena mencontoh iya. mereka kan, terus mencontoh girl groupnya juga tuh yang fashionnya oke banget. Pertama itu sih, terus yang kedua make up pastinya. Iya. Ya kan, make up, karena make up Korea tuh terkenal banget guys. Jadi dari sana gue mencoba mungkin aplikasikan kayak siapa nih muka girl group yang sekiranya tuh secara fiturnya mirip gue, contohnya kan kayak Ning gitu. Gue coba create makeupnya Ning, ya juga salah satu perubahannya sih. Terus juga secara apa ya, gini sih, lebih ke mereka tuh jadi apa ya caranya, jadi coping mekanismenya gue sih gitu. Penampilan jadi ya, lebih ke penampilan ya. Penampilan iya, make up iya sih Bener, bener penampilan. visual ya. tahu. Lebih ke apa ya, mereka nih lebih kayak ke ngubah cara pandang gue juga sih, karena dari mereka juga gue belajar kayak orang ada tuh yang sesayang ini sama fansnya gitu kan. Terus gue jadi merasa terbantu juga sih. Ya kan, merasa nggak sih kayak gitu? Yang kadang kayak misalkan lo butuh support nih, terus dia tiba-tiba dateng dengan kalimat-kalimatnya, dengan kalimat penenangnya, atau misalkan dia tiba-tiba live terus tiba-tiba kita muncul nih semangatnya ya kan. Bener. Gue merasa kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan gue lagi kayak kurang oke atau lagi having a bad day gitu, tinggal buka aja TikTok, nontonin konten-konten yang kita suka ya kan, terus udah hilang tuh sih. Terus sejauh ini ya, apa aja sih koleksi merchandise, atau mungkin lu pernah ke konser? Kalau konser belum pernah ya, lagi nabung. Lagi nabung. Kayak 2025 ya? 2025. Oh iya, 2025. Bakal konser kan BTS, jadi udah insyaallah nabung dari sekarang ya. Merchandise apa ya? Itu sih, album sih, ada album. Koleksi apa? Album yang terakhir tuh B. Iya, B. Oh, B. Ada album B, terus B. udah itu doang sih, baru satu doang. Betul. Karena gue nggak terlalu suka merchandise-nya, lebih baik nabung buat nonton konsernya. Oh iya sih, bener, gue juga gitu sih. Kayak merchandise-nya mungkin kalau collab gitu, collab sama minuman apa gitu dibeli buat pajangan doang. BTS meal.
Pernah. Oh, yang ngantri beli sampai ngantri kan? Ya Allah, dapat nugget itu kan? Iya bener. Lu pakai Gojek atau pesan langsung? Gojek sih, nggak berani langsung. Oh gue langsung sih kita. Langsung. Lu masih nyimpen? Masih. Gue juga masih lagi kan? di lemari. Ya kan? Iya. Tapi ini kan K-pop berarti kan Korean pop ya kan? Ada nggak sih lu keinginan untuk belajar bahasanya, atau mungkin lu sekarang udah bisa bahasanya karena suka nontonin mereka? Pengen sih bisa. Oh, tapi pengen. kayak tahu dikit-dikit doang sih, annyeonghaseyo gitu. Oh, iya. Berarti lo nggak yang kayak bener-bener belajar banget nih buat Enggak. ngerti omongan mereka? Enggak. Sama sih Karena sebenarnya. suka subtitle aja lah. Oh iya sih benar. Tapi pengen sebenarnya belajar. Tapi lain waktu aja lah. Paling cuman tahu 1-2 kata aja lah ya. Iya. Lo berdasarkan informasi yang lo sampaikan sebelumnya kan lo suka BTS terus EXO. Yang mana mereka itu kan gen 3 ya. Iya. Dan terus sekarang kita udah masuk ke gen 5. Yang ada Baby Monster, Iya. Eyelid, siapa lagi? TWS. Dan untuk saat ini yang lagi hype itu gen 4 masih kan. Iya. Yang ada aespa, Oh iya. ITZY. Lo nggak tertarik gitu sama mereka? Enggak sih. Kayak lagunya doang tapi nggak tahu, cuman suka lagunya, denger lagunya tapi nggak ngikutin sampai ke fandomnya, ngikutin iya. artis-artisnya enggak. Tapi nggak ada keinginan untuk cari tahu gitu. Saat ini belum sih. Kenapa? Emang lagi stuck di BTS Iya, aja lagi kah? stuck Atau di itu. emang belum nemu aja? Belum nemu aja sama mau di BTS aja sih kayaknya. Stuck. Itu omongan gue 2019. Takut deh makan omongan. Sebelum akhirnya 2022 Iya itu kan? gue nge-scroll TikTok. Terus lo tau gak sih yang hype itu ada Seventeen, ada Enhypen, ada Les Seraphim, ada siapa lagi ya? Ada Nues. Big hit label berarti. Iya. Hype label, Hype. Gue coba nonton karena yaudah emang secara grup gue tahu lah ya semua yang ada di situ. Gue nonton, kok lucu gitu. Tapi gue nggak meniatkan gue nonton untuk si grup ini, untuk grup ini. Cuman nonton aja iseng karena emang gue tahu kan. Gue nonton, terus seru, lucu gitu kan. Terus yaudah mulailah di TikTok gue nih banyak seliweran Seventeen nih. Siapa nih? Kalau suka Seventeen dari situ berarti ya. Ada potongan MV-nya gitu loh. Siapa nih, rambutnya panjang gitu kan. Ternyata namanya Scoop. Terus waktu itu kan gue denial kayak nggak mungkin nih gue suka yang lain nih. Masa kan gue suka yang lain kan, yang gue suka lagi pada wamil gitu kan. Nggak mungkin nih gue berpindah karena gue menerapkan kayak lu juga. Udah cukup BTS Iya. gitu. Ternyata Kemakan omongan ya. iya. Dari TikTok itu gue scroll makin banyak nih Seventeen. Gue nggak mau nih jadi Mulfan, gue cukup BTS aja karena dalam hidup gue konsepnya cuman kalau boyband gue sukanya BTS, kalau girl group boleh lah gue suka beberapa, cuman kalau untuk boyband kayaknya gue nggak bisa deh suka yang lain. Itu prinsip gue tadi ya, gue nggak boleh suka yang lain selain BTS gitu kan. Oh ternyata gue salah. Terus gue nonton Going Seventeen kan, sama kayak Rim BTS gitu, tapi punyanya si Seventeen. Terus gue nonton Going Seventeen episode yang best friend. Itu ternyata lucu banget. Walaupun awalnya karena mereka kan 13 member ya kan. Terus gue pikir kayak ini orang rame banget kayak mau tawuran. Karena BTS kan cuma 7 ya kan. 7. Kan dari yang 7 terus ke 13. Kan rame banget banyak kan. Terus mereka main yang hukuman itu ya kan. Dan itu kayak di lorong sekolahan gitu. Terus mereka lari-larian tuh gue kayak rame banget tuh kayak mau tawuran. Tapi sekarang gue kalau ngeliat BTS kayak di grup sepi banget sih. Oh jadi gitu ya sekarang ya. Iya. Terus karena gue nonton episode itu yang mereka main apa sih namanya itu, gue nggak tahu sih nama permainannya apa. Ternyata lucu. Dari situ kepo nih gue pengen nontonin yang lain lagi nih. Terus gue nontonin Going Seventeen. Terus ya udah, gue mulai hafalin namanya. Gue pikir gue nggak bisa nih karena 13 terlalu banyak ya kan. Ternyata gampang guys. Terus udah nonton belum konsernya? Akan bulan depan. War tiketnya susah nggak tuh? Untuk war itu gue sampai izin WFH. Izin, bela-belain izin demi Seventeen. Tapi tetap aja nggak dapet. Gue bengong tuh kan. Udah gue nggak dapet nih, mana konsernya cuma sehari kan, tadinya kan sehari doang kan. Sehari gue nggak dapet nih, gue udah beli membership Weverse kan, udah beli. Jadi kan war hari pertama itu pakai Weverse membership kan. Yang kedua dari Mechima si promotornya nih membership. Dan itu untuk buat membershipnya
Harganya lumayan, 850.000. Baru membership doang ya, belum tiketnya ya. Belum. Gue buka webnya Wecima, gue beli membershipnya 850.000. Keren sih lo. Terus udah, gue beli, terus besoknya war dong, pakai Google Form gitu kan. Iya. Oh. Alhamdulillahnya gue dapet tuh, tapi nggak VIP. Karena inceran gue masih VIP. Ya udahlah, yang penting dapat dulu ya. Malamnya ternyata ada announcement, ada hari kedua tiket. Iya, itu warnya minggu depannya, hari Seninnya. Alhamdulillahnya dapet pakai wifi kantor. Jadi WFH gue tuh sia-sia sebenarnya. Ternyata wifi kantor lebih kenceng ya. Iya, bener. Untuk apa gue WFH 2 hari itu buat war doang? Itu karena buat istirahat lo di rumah aja kali ya. Dan lu sendiri kira-kira ada gak sih rekomendasi lagu yang bisa direkomendasikan kepada penonton nih? Dynamite, Baby Love, Still With You. Oh, itu lagu TikTok tuh. Banyak sih pakai orang di TikTok, cuman Itu nggak tahu mereka. Itu lagu Magic TikTok. Shop. Oh, Magic Shop. Terus Oke. Euphoria. Oh, Euphoria. JK, Oke. Feel My Rhythm. Red Oh, Velvet. Red Velvet. Candy, NCT Dream. Terus apa lagi? Love Mess. Itu sih. Jadi lu emang sukanya BTS Iya. BTS. BTS saklek. BTS. Tapi takut makan omongan deh ntar. Coba ya, jangan lupa nonton Going Seventeen guys setiap hari. Promosi dulu dia ya. Ya, jangan lupa nonton Going Seventeen setiap hari Selasa atau Rabu jam 7 malam. Karena itu lucu banget. Dan boleh dicoba untuk ditonton. Apalagi kalau misalkan suka apa sih konten-konten yang lucu, itu Going Seventeen tepat banget sih. Kan BTS juga ya, kalau kalian mau nonton dari episode 1 juga nggak apa-apa, diulang-ulang lagi. Karena dia nggak tayang lagi, udah belum tayang. Iya. Oh Belum iya. tayang. Oke, jadi lagu yang lo rekomendasiin kebanyakan emang dari BTS ya. Iya, betul. Karena emang tahunya BTS. Kita bisa menarik kesimpulan kalau K-pop itu sebenarnya nggak selamanya buruk guys. Iya. Tetap ada sisi positifnya. Iya. Contohnya Motivasi sih. motivasi. Motivasi. Bisa ini juga mengubah fashion kita, Iya, makeup penampilan. kita, iya. Apa lagi ya? Kayak cara kita merawat diri, karena mereka kan kinclong-kinclong banget Iya. tuh, glowing banget, yang kita bisa contoh cara perawatan diri mereka guys. Terus juga kita bisa belajar tentang bahasa Korea kalau misalkan emang kita mau belajar. Kalau gue sih belum mau ya, karena emang belum mau aja. Banyak banget sisi positifnya yang bisa kita ambil dalam kayak K-pop ini. Begitu. Betul. Oke Lila, ada nggak sih yang mau disampaikan ke penonton nih yang mungkin masih awam sama K-pop dan punya pandangan kayak, ih kenapa sih kalian suka K-pop gitu? Mungkin ada yang mau sampaikan? Mungkin dulu aku juga gitu ya, kenapa sih orang-orang pada suka K-pop? Tapi jadi kemakan omongan, jadi kalian harus hati-hati. Harus masuk dulu deh ke dunia mereka, kalian baru tahu itu. Bener. Padahal mereka tuh juga ya banyak motivasinya dari member-membernya. Terus ya bener, cara kata Anissa, cara berpakaian, cara apa ya, penampilan gitu. Makeup itu juga bisa motivasi kita gitu. K-pop itu bisa membawa perubahan kalau kita mau lihat sisi positifnya guys. Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya aja. Segala sesuatu kita bisa ambil sisi positifnya. Betul. Oke deh, makasih banyak Lila udah menyempatkan untuk Bisa. berbagi cerita pengalamannya. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih. BTS.